Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya 9B? Alhamdulillah sehat, ikhlas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Di sini ada yang nggak masuk? Siapa? Oh, Mutia. Mutia kenapa? Mutia. Setelah kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Atom. Hari ini kita akan belajar materi yang baru nih yang masih berkaitan yaitu listrik statis ya. Di sini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ini ada 5 tujuan pembelajaran. Ini tuh untuk pertemuan hari ini sama besok gitu ya. Untuk hari ini yang akan kita lakukan itu adalah kegiatan yang pertama, yaitu setelah dengan dihadapkan permasalahan yang berhubungan dengan listrik statis, jelaskan penyebab fenomena alam yang berkaitan dengan listrik statis. Dalam hal ini kalian lihat ada apa nih? Petir begitu ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan melakukan suatu tes dulu ya. Jadi jangan takut, ini namanya pre-test. Jadi tes sebelum kalian belajar. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang konsep listrik statis. Kalian udah dapat kertasnya? Silahkan diisi nama sama kelas, mungil aja ya. Nama dan kelas. Terus dikasih nomor 1 sampai 5. 5 soal. Nanti kalian isi sebisanya dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Apakah Anda sudah siap? Baiklah, nomor 1. Hari ini kita akan membahas listrik statis dan fenomenanya. Jadi sebelum kita belajar rumus-rumus, nanti bakalan ada hitungan-hitungan. Kita ngeliat fenomenanya dulu nih. Di sedotan ada yang hitam, ada yang putih. Salah satunya akan ibu pilih, bebas yang mana yang putih aja ya. Coba ibu mau minta salah satu apa namanya? Iya, yang mau nyobain ngegosok. Jadi nanti yang pertama kalian simpan sedotan putihnya di sini, terus gosok sedotan hitamnya pakai apa nih? Ada yang tahu nggak? Benang apa? Benang wol digosok, cet. Lalu nanti dekatkan, jadi pastikan si sedotan putihnya ini berdiri gitu ya dan kayak seimbang. Nah nanti deketin si sedotan yang sudah digosok ke si ini, apa yang terjadi gitu. Terus nanti yang kedua kalian gosok dua-duanya nih, ini digosok barengan. Nah terus nanti simpan salah satunya ke sini, boleh sama yang kayak tadi. Nanti dilihat apa sama tadi kan cuma satu yang digosok. Nah, apa sama kalau dua-duanya digosok. Begitu. Yang pertama dulu yang satu boleh. Nadira silahkan ke sini. Silahkan. Nadira menggosok yang hitam ya. Nadira didekatkan ke spidol yang sedang terdiam. Enggak ke ujungnya coba. Nah, kayak gitu. Bergerak enggak? Nah, bisa bergerak ya. Coba terus ikutin menjauh atau mendekat. Coba ujung yang belah sananya. Ujung sebelah kiri. Nah, yang di situ. Wow, dia dia bergerak. Apakah ada sihir? Oke, sekarang ketagihan. Coba apa? Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Nadira. Nah, itu dia ya. Jadi salah satu fenomena listrik statis tuh ada dua benda. Salah satu bendanya itu digesekan. Ada dua benda nih, ada wol, ada sedotan. Digesekan nih, seret. Ternyata ada sesuatu yang berubah. Ada beberapa muatan dari wol ini bakalan pindah ke sedotan. Oh, tadinya kan dia tidak mengalami apa-apa ya kalau tidak digesekan, tapi kalau kita gosok, nah si sedotan hitam jadi memiliki bukan kekuatan, muatan ya. Memiliki muatan. Muatannya muatan apa nih? Kita lihat nanti dia di konsepnya. Memiliki muatan sehingga jadi bisa bergerak. Kalau dihubungkan dengan materi yang sebelumnya, yang atom ya, masih ingat di atom ada komponen apa aja di dalam atom? Proton, neutron sama elektron ya. Kalau proton sama neutron adanya di mana? Di inti. Sedangkan elektron
Di kulit ya. Kira-kira yang memungkinkan untuk berpindah itu proton, neutron atau elektron? Betul sekali ya. Jadi saat kita menggesekkan dua buah benda kayak gini, ada yang berpindah. Siapa yang berpindahnya? Elektron. Pindah dari mana nih? Nanti kalian belajar ya, wall to planet. Oh, jadi nanti si elektron dari wall pindah ke plastik. Makanya si plastik ini bermuatannya jadi negatif gitu ya. Sementara kalau yang putih mah masih netral. Tapi di dalam yang putih juga ada protonnya kan ya, ada yang muatan positif. Nah, jadi nanti menolak gitu. Mereka tolak menolak begitu ya. Itu fenomena listrik statis yang biasa kita lihat. Atau waktu SD kalian pernah nggak yang penggaris digosok ke rambut terus digituin pada apalagi pada naik gitu si kertasnya. Selain itu ada yang pernah lihat lagi fenomenanya? Balon digosokkan, betul. Atau kalian pernah nggak nyisir? Oh, penggaris nggak nyisir, ini mah nyisir, sisirnya teh sisir plastik, rambutnya teh kering, pas digituin teh malah ngikutin. Ya kayak gitu pernah? Ya, atau TV zaman dulu ya, TV tabung kalau dimatiin kayak nyetrum gitu. Lampu juga bisa, lampu sih, pintu kadang-kadang kayak nyetrum gitu ya si pegangannya kalau besi. Nah, itu salah satu fenomena listrik statis nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenapa sih itu bisa terjadi. Tapi di sini listrik statis itu kan kalau yang kita kayak gosok-gosok gini kan cuman apa sih? Sedikit gitu ya elektron yang berpindahnya lemah gitu ya. Nah, kalau di alam yang terjadi itu apa? Ada si petir ya. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi petir? Ini ibu akan memperlihatkan fenomena petir ya yang ada di alam. Yang ini dulu ya. Kita play. Tersambar petir di desa Imbus. Menurut kalian petir itu berbahaya atau tidak nih setelah nonton video tadi? Berbahaya ya. Kenapa menurut Haura bisa berbahaya nih? Bisa nyamber orang, terus tadi bisa ada yang terbakar ya rumahnya dan lain-lain. Nah, tugas kalian hari ini adalah bagaimana ya supaya kita bisa aman dari sambaran petir ya. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan kegiatan 1 ya. Jadi untuk sekarang yang pertama kalian duduk dulu sesuai kelompoknya. Yang kedua nanti kalian baca dulu LKPD-nya yang di sini halaman 1 sampai halaman 2 aja, halaman 1 sampai halaman 2. Lalu kalian diskusikan tentang kegiatan 1 gitu ya. Nanti kalian boleh searching di buku atau di Google ya, pakai laptop masing-masing kelompok. Oke, silakan duduk per kelompok dulu ya. Silakan dibaca dulu ya halaman 1 dan 2. Linknya tuh yang tadi, yang ini. Sebenarnya mah linknya mah yang tadi. Jadi kalian nonton bareng-bareng aja. Kalau yang ininya mah kalian bisa nyari sendiri di Google ya. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bentuk atom John Dalton ingin mempresentasikan tentang tugas LKPD yang baru saya kerjakan. Iya. Kali ini aku akan menjelaskan penyebab terjadinya petir. Yang pertama, dari hasil diskusi kita, ini tadi kan kalian bilang kalau kalian tadi diskusi kalau di masa depan tuh bakal ada pembangkit listrik tenaga petir. iya betul. Bener. Habis itu buat kalian itu apakah sama kayak pembangkit listrik tenaga matahari yang pakai alat Solar. Iya, pakai solar gitu, atau di suatu
masih perusahaan, bukan di suatu Iya. daerah. Tempat Pembuat listrik itu baru disalurin ke rumah-rumah. Atau ada cara lain? Jadi di sini kan tenaga mesin. Nah, kalau misalkan pembangkit listrik tenaga surya itu kan biasanya bisa dipasang di apa namanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JJ Thompson ingin mempresentasikan apa hasil diskusi kita dari LKPD listrik statis ini. Jadi nomor 1 itu penyebab terjadinya petir. Yang pertama, adanya panas matahari yang menguapkan air, terus partikel mengembang di udara yang biasanya dan garam laut atau polutan industri dan kelembapan. Bakal ada partikel yang di udara apa ngambang-ngambang gitu, terus jadi terjadilah petir. Mungkin dengan alasan logikanya, tadi kenapa petir itu ada yang biasanya pas hujan, kan hujan itu dari awan. Nah, awannya ini karena awan itu bermuatan negatif yang bergesekan satu sama lain, jadi karena awan ini bergesekan satu. Yang nomor 1, hubungannya apa nih dengan konsep listrik statis? Tadi ada gesekan ya. Jadi waktu kita nyobain di sini sama Nadira ya, kalau si sedotannya nggak digesekin dulu sama wall, dideketin langsung, ada nggak tuh terjadi pergerakan nggak? Nggak ada. Si sedotannya belum memiliki muatan. Nah, sedangkan saat udah digesekin kamu ke wall, baru si sedotannya bermuatan. Karena elektron dari wall pindah ke sedotan, sehingga sedotan bermuatan negatif. Makanya kalau sedotan bermuatan negatif saat dideketin ke sedotan lain, makanya jadi bergerak gitu ya. Sama kalau kita percobaan yang tadi itu elektronnya sedikit banget, makanya pas digituin udah nggak ada lagi kan ya. Nah, sementara kalau petir tuh wah, bayangin kayak udaranya banyak banget gitu, elektronnya itu puluhan juta gitu ya, jadi makanya kekuatannya sangat besar gitu ya. Jadi itu hubungannya. Dampak adanya petir tadi udah pada bagus banget ya, ada dampak positif, bisa membentuk ozon, bisa membentuk nitrogen gitu ya. Jadi zaman dulu sebelum ada pupuk ya, supaya tanah bisa subur itu karena si tanah ada petir ke situ, ke tanah. Jadi di situ ada terjadi pembentukan nitrogen gitu ya. Nah, setelah ada siapa yang menciptakan amonia itu ya, dia nyiptain, jadi dia tuh ngereaksiin nitrogen sama hidrogen pakai tenaga yang sangat besar gitu, akhirnya bisa ngebentuk amonia buatan gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nih kegiatan hari ini? Petir itu terjadi karena ada gesekan antara udara. Udah, Bu. Satu sampai 10 lah. 2, 3. Nah, saudara-saudara, nanti kita lanjutkan besok ya ke konsep listrik statisnya. Jadi hari ini mah fenomena petir aja. Tadi juga sudah banyak masukan ya. Nah, di sini ada ini nanti kan dibawa buat kalian, silahkan nanti kalau ada waktu diisi dulu, walaupun besok juga kita isi ya. Jadi untuk kegiatan besok kita akan mengisi kegiatan di LKPD selanjutnya, kegiatan 2, kegiatan 3 dan selanjutnya. Oke? Terima kasih semuanya atas bantuan dan kehadirannya. Semoga nanti besok gak kapok ya, kita syuting lagi. Sebelum kita akhiri, silakan nanti BRTT lagi ya si ruangannya. Lalu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa laptopnya dimatikan ya.